selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah host online. Walaupun kita melakukannya secara online, tapi tidak terbatas kuasa Tuhan atas kita semua. Jadi lakukan dengan iman, dengan hati percaya bahwa ibadah yang kita kerjakan, Tuhan ada di tengah kita, melihat kita. Nah, ikuti seluruh kegiatan news yang ada di sepanjang minggu ini. Komsel diadakan setiap dari Senin sampai Sabtu, yaitu Senin dipimpin oleh Pastor Benny, Selasa oleh Mrs. Fanny, Rabu oleh Pastor Donitan, Kamis dipimpin oleh Pastor Jeffrey, Jumat ada 2 tempat di Hillsdale dan City dipimpin oleh Pastor Villa, dan di Kemsi dipimpin oleh Mrs. Fanny. Dan juga Sabtu ada Youth Komsel, itu oleh Pastor Yohana. Mari join semua, hubungin ketua-ketua Komsel yang ada, dan kita bertumbuh bersama lewat Komsel. Lalu ada juga Sunday School dan juga Komsel Teenager, itu juga oleh Pastor Yohana. Nah, ibadah minggu setiap jam 2 siang waktu Sydney dan jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Silakan join dalam YouTube yang ada, Nuraini Jire dan juga JKI Host Online Sydney. Bagi yang ingin membawa persembahan, BSB dan account number ada di layar ini. Silakan engkau menjadi berkat juga bagi pekerjaan kerajaan Allah, dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan juga ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mau tetapkan hati kami untuk beribadah kepadamu, karena firman-Mu berkata untuk kami melatih diri kami beribadah, dan ibadah itu sangat berguna dalam segala hal buat hidup kami. Karena itu berkati ibadah kami Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun berada, yang di rumah maupun yang di perjalanan, Engkau melindungi, menyertai dan memberkati dengan hadirat-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu membawa persembahan, perpuluhan juga. Engkau berkati juga Tuhan, dan juga ajari kami menjadi pengelola yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Juga kami serahkan ibadah ini tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah kami dan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Shalom, puji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Amin. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Mari kita pegang firman Tuhan. Amin. Tuhan pegang janji, Tuhan kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekarang untuk pujiannya lebih semangat lagi. Amin.
takut kita lebih lagi untuk memuji Tuhan kita. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Haleluya, kita angkat pujian ini. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selamat baru rahmatmu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita sekali lagi angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, begitu Tuhan kita. Haleluya. Sungguh memang Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Amin. Karena itu siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan, rasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan, dan juga sambil kita memuji-muji Tuhan. Amin. Biarlah kita menjadi orang yang merindukan akan kehadiran Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan, karena anugerahnya sungguh nyata kita rasakan. Mari pujikan lagu ini kepada Tuhan kita, berjejakkan anugerah. Berada di dalam hadirat-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan
hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Sekali lagi. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Kami mau dekat-dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mencari wajah-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, firman yang meneguhkan kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami untuk memegang janji-janji Allah. Terima kasih, berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Biar mencelikan mata kami, memerdekakan kami, meneguhkan kami, dan mengajari kami jalan-jalan-Mu. Urapi dan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati kami, menyatu dengan Engkau ya Tuhan, mengerti akan isi hati-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang sekali saya bertemu dengan kalian semua walaupun kita masih ibadah online tapi kita tetap bersemangat ya. Saya juga bersyukur bahwa saya masih diberi kesempatan pada saat ini untuk sharing firman Tuhan minggu ini. Sharing firman Tuhan minggu ini kita lihat dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Jadi kita mau belajar bagaimana sih perencanaan yang berhasil sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau belajar dari cerita Menara Babel ini karena di dalam cerita Menara Babel ini kita akan banyak belajar bagaimana suatu perencanaan itu akan berhasil. Jadi ketika kita beranjak dewasa, kita akan punya kerinduan untuk settle ya. Jadi baik dalam pekerjaan, pasangan hidup, atau di mana kita akan tinggal, kita tuh punya kerinduan untuk settle. Nah, demikian juga ini di dalam firman Tuhan ini mereka ini sudah settle gitu. Mereka pergi. Jadi mereka ini bangsa Babilonia ya. Mereka itu sesudah kejadian pasca banjir Nabi Nuh, mereka itu mulai mencari tempat yang settle. Akhirnya mereka menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Jadi mereka sudah mulai settle gitu ya. Terus kita baca ayat ketiga dan keempatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit.
dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Jadi ketika seseorang sudah mulai settle, mereka nggak cuma settle aja. Nah, biasanya kita akan mulai tuh merencanakan sesuatu gitu. Merencanakan sesuatu, misalnya nih, kalau kita sudah dalam hubungan pria wanita ya, misalnya seseorang sudah bertemu dengan pasangan yang cocok, maka mereka mulai merencanakan step berikutnya apa. Mungkin mereka membangun pernikahan gitu, supaya mereka bisa terus merencanakan kehidupan mereka. Seperti juga kalau misalnya kita sudah settle dengan keuangan kita, kita mulai menabung dan membuka modal. Saya mengumpulkan modal untuk membuka usaha. Jadi ketika seorang sudah settle, mereka sudah melewati masa perjuangan mereka biasanya ya. Nah, kita akan mulai planning berikutnya ya. Kita mulai merencanakan sesuatu. Nah, itu nggak ada yang salah dalam merencanakan sesuatu, karena dalam hidup ini kita memang harus terus naik ya, bukannya untuk stop, sudah kita tidak akan terus melanjutkan lagi, tapi kita mulai punya perencanaan-perencanaan. Nah, perencanaan seperti apakah yang kita ingin kerjakan supaya perencanaan itu berhasil? Nah, perencanaan yang benar adalah selalu memuliakan Tuhan ya. Terutama di ayat keempat ya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Nah, kita pertanyakan nih, apakah rencana mereka ini sudah mempermuliakan Tuhan? Jadi, kalau kita lihat dari perencanaan mereka ini di ayat keempat ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita balik melihat dari Kejadian 1 ayat 28, Tuhan itu mau manusia memenuhi bumi, bukan menetap di suatu tempat. Jadi Tuhan mau mereka menaklukkan bumi. Bumi kan tuh besar ya. Jadi nggak cuma menetap di satu tempat gitu loh. Tuhan mau mereka tuh berserak di seluruh bumi supaya setelah kejadian pasca banjir itu bumi mulai merata ya. Jadi saya lihat di ayat keempat ini, rencana mereka ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Terus rencana ini semata-mata untuk memenuhi ambisi mereka gitu, untuk ternama dan supaya golongan mereka ini tetap eksis ya. Kalau zaman sekarang itu tetap eksis. Nah, satu yang saya ingin katakan, kalau kita dalam merencanakan sesuatu, kita mau rencana itu haruslah mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, kita cek dulu apakah rencana kita ini akan mempermuliakan Tuhan gitu loh. Nah, caranya gampang, kita cek sudah sesuai dengan firman Tuhan apa enggak gitu. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh go ahead. Tapi kalau enggak, kita coba pikirin baik-baik lagi ya. Nah, kita mau baca ke ayat selanjutnya ya. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Nah, Tuhan itu turun untuk melihat kota ya. Jadi Tuhan itu kan punya otoritas. Apapun yang manusia kerjakan, apapun yang kita rencanakan, Tuhan punya otoritas untuk apapun gitu. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, walaupun kelihatannya cuma di pikiran, jangan disangka Tuhan itu nggak tahu. Tuhan tuh tahu. Baru kita pikiran, aku mau merencanakan ini untuk masa depanku gitu. Nah, Tuhan udah tahu ya apa yang kita rencanakan sebelum kita melakukannya. Nah, yang kita perlu tahu, Tuhan itu tertarik loh untuk melihat perencanaan kita ya. Walaupun kita tidak mengundang dan melibatkan Tuhan dalam perencanaan, Tuhan tetap tertarik sama rencana kita. Oh, karena dia mengasihi kita ya, karena Tuhan tuh mengasihi anak-anak ya, tentu aja dia tuh tertarik. Jadi kalau saya punya anak nih, saya kan punya anak ya, jadi saya kalau dia punya rencana, aku mau ini, aku mau itu, saya lihat rencananya itu kira-kira membahayakan buat dia atau apakah sudah cukup buat dia untuk dia melakukan hal itu. Jadi saya mau ikut campur gitu untuk urusan perencanaan itu, walaupun itu masih dalam rencana. Jadi yang kedua, kita mau belajar supaya perencanaan kita berhasil adalah
undang Tuhan dan libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kalau dilihat dari ayat 5 ini, mereka ini nggak mengundang Tuhan dan nggak melibatkan Tuhan, bahkan nggak Tuhan suruh lagi untuk bangun seperti ini gitu. Tapi Tuhan karena dia punya kerinduan, dia mengasihi anak-anaknya, dia melihat, dia turun ya kan, untuk melihat kota yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Mari kita baca ayat selanjutnya ya. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang juga apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Jadi Tuhan sendiri melihat apa yang direncanakan oleh bangsa Babilonia ini sepertinya akan terlaksana. Karena kenapa? Mereka punya satu kesatuan dan tujuan yang sama. Nah, kita mau ambil dari kunci dari supaya perencanaan kita yang berhasil gimana? Kita punya satu kesatuan. Ya, jadi kita punya kesatuan. Bagaimana sih punya kesatuan? Jadi kita punya kesatuan dengan orang-orang yang bisa mendukung kita ya. Jadi kita mau punya orang-orang di sekeliling kita yang bisa mendukung perencanaan kita ya. Jadi kita nggak bisa tuh misalnya kita mau merencanakan sesuatu, tapi kita tidak bersatu dengan orang-orang yang akan terlibat di dalamnya ya. Misalnya kalau kita di dalam gereja gitu, kita mesti satu visi gitu ya, punya satu tujuan, punya semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi untuk rencana seperti itu Tuhan bilang rencana apapun pasti akan berhasil. Bukan masalah bukan rencana untuk di gereja aja ya, mungkin di dalam rumah tangga juga. Kalau kita punya satu tujuan nih dengan misalnya kita mau liburan gitu, satu keluarga. Nah, si ayah mau liburannya misalnya ke Indonesia, si ibu mau liburannya ke Singapura, si anak mau liburan ke Amerika. Jadi nggak bersatu. Itu akan sulit gitu. Jadi kalau kita melihat sebuah perencanaan yang berhasil adalah kalau kita bersatu di dalamnya ya. Bersatu dan satu tujuan dengan orang-orang yang bisa mempunyai visi dan tujuan yang sama dengan kita. Jadi kita mau belajar bagaimana gitu kita supaya kita punya perencanaan yang berhasil, kita temukan orang-orang yang bisa mendukung kita ya. Kadang-kadang kita nggak mau egois, orang mesti ikutin kita kan, mesti dengerin kita, nggak juga gitu. Tapi kalau kita hidup berdampingan dengan orang lain, kita juga harus menundukkan ego kita masing-masing supaya kita bisa saling mengenal gitu. Jadi kalau kita nggak ada perpecahan, itu pasti akan kuat. Apapun yang kita rencanakan pasti akan berhasil. Jadi kita sebentar lagi kita kan, ya mungkin kalau Tuhan mengizinkan kita akan mengadakan Kids Fair ya. Jadi kita punya satu tujuan, kita meeting bersama. Mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit gitu. Ada perbedaan yang satu ingin begini, yang satu ingin begitu. Tapi kita akan temukan di mana sih titik temunya yang paling kita bisa terima satu sama lain gitu. Dan itu juga bukan untuk kepentingan masing-masing, untuk kepentingan bersama. Maka semua rencana yang kita rencanakan akan berhasil. Ini nggak cuman rencana dalam lingkup kecil, dalam lingkup besar pun akan berhasil. Karena firman Tuhan yang berkata, kita garis bawahin ya, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Jadi mereka ini satu. Mereka ini bersatu gitu. Jadi usaha permulaan mereka ini apapun yang mereka tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi kita pegang kuncinya ya dari Tuhan sendiri yang berkata pasti akan terlaksana. Jadi walaupun kita tahu dalam rencana pembangunan Menara Babel ini mereka merencanakan yang salah gitu loh. Tapi Tuhan sendiri juga, wah kalau begini bisa berhasil nih gitu. Jadi Tuhan campur tangan. Kita baca di ayat selanjutnya ya. Ayat 7-9. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat ke-8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu.
Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacauwalakan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan berhak menghancurkan rencana kita jika rencana itu tidak sesuai dengan rencananya. Jadi kita hati-hati apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau bangun. Jangan sampai kita udah setengah jalan ataupun udah berkorban banyak gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kita mau belajar bagaimana sih supaya perencanaan kita yang berhasil. Nah, saya sudah sebutkan ya dari awal, perencanaan yang berhasil adalah satu, kita mempermuliakan Tuhan ya. Jadi kita boleh aja merencanakan, oh aku mau jadi orang kaya, aku mau berbisnis, aku mau ini. Nah, tujuannya apa? Untuk mempermuliakan Tuhan dengan harta kita, ya kan? Jadi dengan harta kita bisa mempermuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa membantu orang lain, kita bisa membangun rumah ibadat atau apa aja gitu, karena kita mau mempermuliakan Tuhan gitu. Tuhan, aku mau sehat, aku mau umur panjang karena aku mau melayani Tuhan gitu. Jadi segala sesuatu harusnya memuliakan Tuhan ya. Kedua, mengundang dan melibatkan Tuhan. Jadi kalau kita punya satu rencana, kita belajar untuk mengundang dan melibatkan Tuhan ya. Jadi mengundang dan melibatkan Tuhan adalah caranya setiap keputusan yang kita ambil, kita doakan, kita minta advice mungkin dari hamba Tuhan, kita juga belajar dari situ. Karena mengundang dan melibatkan Tuhan itu bukan satu kali aja gitu. Jadi setiap prosesnya itu kita tetap minta Tuhan setiap keputusan yang kita ambil. Yang ketiga, ya seperti saya bilang sebelumnya, saya sebutkan sebelumnya, karena kalau kita bersatu, Tuhan bilang rencana kita pasti akan berhasil, tidak dapat terlaksana. Nah, kita mulai bersatu dengan siapa? Bersatu dengan orang-orang yang mau terlibat dengan rencana kita. Ya kalau kita merencanakan pernikahan, ya tentu dengan pasangan kita gitu. Kita merencanakan rumah tangga yang seperti apa, kita bersatu dengan suami dengan istri, bersatu gitu. Jangan tiap hari berantem terus gitu. Jadi rencana kita untuk kedepannya, masa depan, membesarkan anak-anak, membuat anak-anak berhasil sampai hari tua bahagia, itu akan berantakan kalau kita nggak bersatu gitu. Kalaupun dan maksudnya bisa juga terpecah-pecah gitu kan. Apalagi sampai terpecah-pecah ya, bagaimana bisa merencanakan sesuatu yang baik buat anak-anak kalau kita nggak bisa bersatu. Ya seperti visi-visi yang sama pun kita melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan bersatu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan firman Tuhan hari ini. Semoga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, tentunya akan berhasil. Jadi kita mau belajar dari kegagalan Menara Babel ini ya. Sebab kalau kita sudah merencanakan sesuatu itu gagal di ujungnya, itu pasti nggak enak gitu. Jadi lebih baik kita persiapkan dari awal seperti apa, dan kita akan menikmati ujungnya gitu kalau kita juga akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Fani yang sudah share akan firman Tuhan yang begitu powerful dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap firman Tuhan kalau kita terapkan dalam kehidupan kita pasti akan membangun kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita mau buat rencana yang sesuai dengan firman Tuhan, izinkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap rencana yang ada. Jangan jalan sendiri, tapi biar kita undang Tuhan, libatkan orang-orang juga yang punya hati yang sama, dan kita lihat rencana ini pasti akan membawa glory dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ayo kita mau berdoa sekali lagi. Sekarang kita berdoa untuk situasi dan kondisi yang ada negara Indonesia, negara Australia yang saat ini sedang berjuang melawan
melawan COVID yang ada, biar penanganannya Tuhan Yesus yang mengawali. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk negara Indonesia, negara Australia Tuhan Yesus. Tuhan, tidak kebetulan Tuhan Yesus Engkau membawa kami Tuhan Yesus ke Australia Tuhan, dan kami mau berdoa Tuhan untuk negeri ini Tuhan Yesus, biar Kau pakai Tuhan seluruh jajaran yang ada Tuhan, Perdana Menteri, seluruh premier yang ada Tuhan, semuanya Tuhan, orang-orang yang mengambil keputusan Tuhan Yesus untuk negara ini Tuhan. Kami mau berdoa biar keputusan yang mereka ambil Tuhan adalah keputusan yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan biar negara ini Tuhan Yesus boleh melewati semua krisis yang ada dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan biar Australia Tuhan Yesus boleh berharap pada Engkau Tuhan, memandang pada Engkau Tuhan Yesus. Di dalam setiap masalah yang ada Tuhan, mereka boleh mencari Engkau Tuhan Yesus. Mereka boleh dengar-dengaran akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga keputusan yang diambil boleh sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan. Tuhan, begitu banyak korban yang terkena Tuhan Yesus dari dampak COVID ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan bangkit jadi terang, bangkit jadi garam. Gereja-Mu Tuhan bangkit Tuhan Yesus, dan anak-anak Tuhan boleh berfungsi dengan baik Tuhan Yesus, boleh menyebarkan akan kasih Tuhan, boleh menyebarkan akan sukacita yang besar yang datang daripada Tuhan, sehingga membawa perubahan Tuhan yang bagi orang-orang yang ada di Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau lindungi Tuhan akan seluruh keluarga besar kami Tuhan, lindungi Tuhan saudara-saudara kami Tuhan, lindungi Tuhan Yesus akan teman-teman kami Tuhan Yesus, akan orang-orang yang kami kenal Tuhan Yesus, yang bahkan di dalam lingkungan kami sendiri Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan anugerah-Mu Tuhan Yesus, memberikan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biar Indonesia juga boleh mengatasi setiap masalah yang ada ini Tuhan dengan baik Tuhan. Krisis yang ada Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus, biar ini boleh lewat Tuhan Yesus dengan baik Tuhan, karena Engkau Tuhan campur tangan di dalamnya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, mari Kau memberkati Tuhan akan umat-Mu Tuhan Yesus. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah dari Roh Kudus boleh menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Diberkati setiap keluarga demi keluarga, diberkati pekerjaan, diberkati sekolah yang ada, diberkati pelayanan, diberkati akan rumah tangga yang ada, anak diberkati, istri, suami diberkati. Tuhan, biar kami semua boleh tahu Tuhan, berjalan di dalam hari demi hari kami Tuhan, dengan blessing-nya daripada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.